Ya, Pak Isra, saya baru saja melihat konten YouTube Bapak yang berjudul "Yang Tidak Mau Percaya Yesus Jangan Nonton." Bisa stres. Pak Pendeta, sebenarnya ada hal yang sampai saat ini menjadi keraguan saya untuk menyebut Yesus adalah anak Allah. Karena saya lebih damai dengan menyebut Yesus adalah Allah yang menciptakan kita manusia beserta dunia ini dan alam semesta. Saya sangat tidak nyaman dengan sebutan atau memposisikan Yesus itu sebagai anak Allah. Karena pemahaman saya, Yesus itu adalah Tuhan Allah yang langsung datang ke dunia untuk mengajarkan kita langsung tentang perbuatan yang seharusnya kita lakukan di dunia ini agar bisa kembali kepadanya dengan jalan yang sesuai dengan yang telah ditetapkannya. Di video YouTube Bapak, sedikit Bapak jelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah sehingga Yesus itu adalah Allah. Sama halnya dengan anak ular, maka dia adalah ular. Tapi saya berpikir bahwa memang benar anak ular itu adalah ular, tapi dia merupakan pribadi atau wujud yang berbeda. Begitu juga dengan anak Allah adalah Allah, dia akan berbeda, Pak. Intinya saya lebih berpikir bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma atau menyerupai manusia agar dia bisa menyampaikan maksud dan tujuannya secara langsung kepada manusia. Bagaimana menurut Pak Pendeta dengan pemahaman saya ini? Sekarang saudara kurang nyaman pakai istilah anak Allah. Saudara lebih nyaman menyebut dia Allah. Masalahnya Alkitab itu menyebut dia anak Allah. Bagaimana saudara tidak nyaman dengan apa yang Alkitab katakan? Ya, kalau kita lihat Matius 16 saja ya. Yesus tanya sama murid-muridnya, kata orang siapakah aku ini? Oh, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Lalu Yesus tanya, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Lalu di Matius 16 ayat 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus bilang anak Allah. Terus Yesus bilang apa? Ayat 17-nya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti Yesus anak Allah itu dinyatakan oleh Bapa di surga. Bagaimana saudara tidak nyaman dengan apa yang dikatakan Bapa di surga? Ya, kecuali itu bukan istilah dari Alkitab, ini istilah langsung dari Alkitab. Kalau saudara bilang saudara hanya mempercayai Yesus Allah, ya memang Alkitab juga mengatakan Yesus Allah. Alkitab juga mengatakan Yesus anak Allah. Tapi jangan heran, Yesus itu Allah atau anak Allah. Ya kalau dia anak Allah, kalau Allah itu adalah masalah hakikat, maka anak Allah itu Allah. Itulah sebabnya saya bilang, anak ular itu apa? Ular atau bukan? Ular. Anak macan itu macan atau bukan? Ya macan. Sekarang saya tanya, saudara itu manusia atau anak manusia? Saya manusia, bukan anak manusia. Saya anak manusia, bukan manusia. Ya saya manusia sekaligus anak manusia kan. Di dalam Mazmur pasal 8. Ayat yang kelima. Dibilang begini. Apakah manusia, kalau supaya konteksnya ngerti saya baca dari ayat 4 ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Perhatikan kalimat ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Berarti mengingat sama arti dengan mengindahkan. Maka manusia sama arti dengan anak manusia. Lalu kalau kita mengacu pada Yohanes pasal yang kelima, ayat 18. Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Kalau dia mengatakan Allah adalah Bapa sendiri, berarti dia anak. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Terjemahan yang benar itu bukan menyamakan diri, menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi kalau Yesus disebut sebagai anak Allah, ya berarti dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah sebagai Bapaknya. Kalau saudara tanya, tapi kan seperti ilustrasi saya, kalau anak ular tuh, ular kan beda. Antara ular dan anaknya itu kan ada dua. Ya memang Yesus dan Bapa, Yesus itu anak Allah. Bapa itu Allah, Allah itu Allah Bapaknya. Ya memang dua. Siapa yang bilang Yesus dan Bapaknya itu satu? Itu dua. Kalau ditambah Roh Kudus maka tiga. Itulah sebabnya kita punya kepercayaan Tritunggal. Tri itu pribadinya,
tunggal itu hakikatnya. Waktu Yesus bilang aku dan Bapa itu satu, satu apa? Bukan satu pribadi, satu hakikat. Karena apa? Aku dan Bapa. Kan sudah dua, aku Bapa. Adalah satu. Berarti bukan satu pribadi. Karena kalau satu pribadi berarti tidak bisa bilang aku dan. Maka aku beda dengan Bapa. Aku pribadi yang lain dari Bapa. Tapi kami berdua itu satu. Kira-kira seperti itu. Aku dan Bapa satu. Satu hakikatnya. Tapi beda pribadinya. Jadi Bapa itu bukan Yesus. Yesus bukan Bapa. Kalau Bapa sama dengan Yesus satu pribadi. Waktu Bapa mengutus Yesus. Siapa mengutus siapa? Waktu ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Siapa ngomongnya siapa? Waktu Yesus bilang, Eli, Eli lama sabatani, dia ngomongnya siapa? Masa ngomongnya diri sendiri? Tidak kan? Kalau begitu memang Yesus itu beda pribadi dengan Bapa, itu adalah dua pribadi berbeda. Tapi hakikatnya sama. Nanti dengan Roh Kudus hakikatnya sama, itulah sebabnya kita percaya Tritunggal. Ya. Shalom, salam sejahtera buat semua saudara yang melihat tayangan ini. Saat ini saya berada di sebuah kampus sekolah teologi, yakni Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di Kota Malang. Dan Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara ini adalah satu sekolah yang sungguh-sungguh berada di hati saya. Kenapa? Karena sejak saya memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dari lebih dari 20 tahun yang lampau, saya akhirnya Tuhan bawa ke sekolah ini dan dididik di sini. Dan kalau sampai hari ini pelayanan saya bisa memberkati banyak orang termasuk saudara-saudara, itu tidak terlepas dari peranan sekolah ini di dalam membentuk fondasi-fondasi dasar iman dan teologi saya. Dan saya juga sudah menyelesaikan sekolah dari tempat ini, dan ini adalah satu sekolah yang sangat baik karena di sini ada penekanan yang seimbang antara pengajaran Alkitab dan juga pembentukan karakter rohani dan juga melengkapi di dalam pekerjaan pelayanan. Nah, karena itu saudara-saudara, saya juga pada saat ini saya juga menjadi salah seorang pengajar part-time di sekolah ini yang sangat menekankan mutu pendidikan teologi dengan sangat ketat. Nah, karena itu saya pada kesempatan ini mau mengajak saudara-saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan. Saudara tentu punya banyak alternatif, tapi kalau saya boleh memberikan rekomendasi, saya merekomendasikan sekolah yang sangat baik ini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, tempat di mana saya berada, diajar dan juga mengajar. Karena itu, marilah kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara bisa mengontak. Ada nomor-nomor kontak yang ada di bawah ini. Saudara bisa mengontaknya, email atau nomor WA, telepon yang ada, dan tim dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara akan menyambut baik, merespon baik semua apa yang saudara perlukan. Mari bergabung bersama dengan saya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan memberkati.